ada 1.000 massa dari Projo begitu ya, ada massa dari Projo yang akan juga hadir dalam rapat pleno penetapan pemenang Pilpres 2024 untuk memberikan dukungan atau support kepada Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kalau Anda melihat dari visual terkini yang kami dapatkan, memang polisi sudah memblokade dengan barrier agar lalu lintas dari arah Taman Suropati menuju Sarinah melewati Jalan Imam Bonjol Jakarta ini sudah tidak bisa dilintasi, baik itu kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Bahkan jurnalis Kompas TV kami yang ingin meliput ke gedung KPU ini harus berjalan menuju gedung KPU karena memang sudah ditutup secara total. Sementara polisi dari visual yang kami dapatkan ini memang sudah berjaga menjelang rapat pleno penetapan pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. KPU sendiri memang sudah mengundang beberapa pihak, salah satunya adalah Presiden, kemudian sejumlah pihak terkait, termasuk juga peserta Pilpres, baik itu dari kubu 01, Anies Muhaimin, ataupun kubu 03 Ganjar Mahfud. Tapi dari informasi yang kami dapatkan memang calon presiden pemilu 2024 Anies Baswedan ini terkonfirmasi akan hadir untuk mengikuti atau menyaksikan bagaimana rapat pleno penetapan pemenang Pilpres 2024. Sementara untuk pasangan Ganjar Mahfud ini belum terkonfirmasi apakah akan hadir atau tidak. Sementara untuk Muhaimin Iskandar sudah terkonfirmasi bahwa tidak akan hadir, tapi tentu saja kita masih akan melihat bagaimana dinamikanya nanti menjelang sidang pleno penetapan pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada pukul 10 pagi nanti. Sambil menunggu informasi terkini soal jalannya sidang pleno penetapan pemenang Pilpres 2024, kita akan berbincang dengan analis politik dari Universitas Al-Azhar. Sudah ada Ujang Komarudin. Selamat pagi Kang Ujang. Selamat pagi Mbak Adisti. Melanjutkan dialog kita ya. Tadi sebelumnya membahas soal hak angket, kemudian breaking news ini kita membahas bagaimana dinamika soal rapat pleno penetapan pemenang Pilpres 2024. Nah, ini yang menarik buat saya adalah ternyata calon presiden pemilu 2024 ini Mas Anies Baswedan terkonfirmasi hadir. Apa yang Anda baca dari sini? Ya tentu ini sesuatu yang positif ya, yang bagus dan bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda. Bahwa sejatinya begini, ketika pertarungan tuntas, gitu, ketika penetapan akan dilakukan, maka dan ketika diundang ya harus hadir. Kan siapapun di Republik ini, kita sebagai manusia ketika diundang harus, kecuali ada halangan-halangan. Jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh Anies kita apresiasi ya, hadir ya dengan segala kebijaksanaannya yang dimiliki ya. Ya kalanya sudah biasa, itu ada resiko politik, tetapi ketika akan ada penetapan hadir. Nah, misalkan Caimin tidak hadir ya mungkin ada alasan ya kan, ada halangan yang tidak bisa. Lalu misalkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud belum terkonfirmasi. Ya tentu punya alasan sendiri dalam konteks itu. Tapi apapun itu, saya ingin mengatakan bahwa sejatinya inilah sebenarnya momentum ya untuk kalau hadir semua itu ya untuk baik-baikan, untuk katakanlah rekonsiliasi, untuk bersatu. Nah karena begini, bangsa ini tidak bisa hanya dibangun oleh Prabowo Gibran. Harus semuanya. Harus semuanya. Karena kita punya pengalaman ya dalam konteks kita bernegara, kalau hanya dikuasai oleh satu kubu, satu kelompok ya kita tidak akan pernah maju. Nah dalam konteks personalisasi Anies tadi hadir gitu, akan hadir, saya melihat gini, Anies ini kan ingin punya masa depan politik yang panjang juga. Nah ketika kalah gitu, ketika tidak punya partai, ketika nanti juga pilkada belum tentu maju, maka ya dalam konteks dia sebagai simbolik ya personal yang mengusung perubahan, ya tentu harus memiliki, mohon maaf ya, citra branding yang baik dalam konteks masa depan ke depan. Nah disitulah sebenarnya titik dimana ketika Anies hadir ya ingin, kalau saya melihatnya ya ingin membangun sebuah personalisasi yang positif ke depan, dan itu sesuatu yang bagus saja menurut saya. Nah untuk soal Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini kemudian katanya juga belum diundang atau semacamnya begitu ya, belum terkonfirmasi untuk hadir. Apa yang Anda lihat dari sini? Apakah memang kan kemarin PDI Perjuangan mengatakan masih ada upaya atau ikhtiar hukum begitu ya dari jalur hukum menggugat di PT UN. Apakah ini juga menjadi salah satu alasan kemudian pasangan Ganjar Mahfud ini
tidak menghadiri atau belum menghadiri sidang pleno ini? Ya bisa jadi Mbak Adisti ya, karena memang bisa jadi ada perintah partai ya untuk tidak menghadiri. Tapi saya, Anda melihat ada perintah itu? kalau saya bisa jadi itu dalam arti bisa aja bisa tidak. Oke. Tetapi begini, ada dua hal yang kontradiktif kalau itu perintah. Kalau begini, kan gini, ketika PDIP belum mengakui kemenangan ketika penetapan oleh MK, kan Ganjar Mahfud sudah menerima dan sudah mengatakan selamat bekerja. Prabowo Gibran. Iya benar, sudah mengatakan selamat, mengucapkan selamat. Ini soal mungkin tidak ada di Jakarta tadi yang disampaikan Mbak Nanda gitu kan, atau memang Pak Mahfud MD undangannya belum diterima, kan kita tidak tahu. Oleh karena itu saya melihat masih berpikir positif saja, masih husnudon saja. Ya seandainya undangan itu diterima ya, dan Pak Mahfud MD ada di Jakarta ya untuk hadir, untuk menunjukkan kepada kita semua anak-anak bangsa bahwa tadi sekencang apapun perbedaannya, ketika sudah diputuskan MK dan akan ditetapkan, ya masih bisa untuk saling bersilaturahmi, masih bisa ngopi-ngopi lah Mbak Adisti. Karena begini, tadi dalam konteks kita hadir atau tidaknya seseorang dalam sidang penetapan ini, memang bukan menjadi kewajiban, bukan sesuatu yang wajib harus hadir. Tetapi menurut hemat saya ini menjadi sebuah sesuatu yang bagus juga ketika hadir, karena masyarakat itu menilai, oh ini loh kenapa kok kalah nggak hadir gitu. Itu menjadi penting. Nah ini sebenarnya menjawab pertanyaan publik ketika memang kalah pun ya bukan hanya mengatakan harus berjiwa besar, harus legowo ketika ditetapkan oleh MK kemarin, tetapi menjadi sesuatu kehadiran itu menjadi penting. Wujud atau jasad di KPU itu menjadi penting. Tetapi tadi kita juga tidak bisa menyalahkan Pak Ganjar, Pak Mahfud atau Cak Imin karena pasti punya alasan masing-masing untuk tidak bisa hadir begitu. Termasuk mungkin kalau Anda melihat harus seirama begitu ketika ucapan dan perkataan begitu ya, ketika memang sudah menghormati, memberikan selamat, alangkah baiknya juga menghormati jika memang diundang begitu ya. Ya, karena begini, kita ini butuh keteladanan, Mbak Adisti. Saya membaca buku-buku ya sejarah Indonesia. Kita punya Bung Karno, Bung Hatta, Hamka, Sahril, banyaklah tokoh-tokoh lainnya, saya tidak sebutkan satu persatu. Bagaimana kita sangat tersanjung dengan gagasan, ucapan dan perilakunya gitu. Nah hari ini kita juga ingin punya keteladanan dari para politisi, dari capres, cawapres, dari tokoh-tokoh parpol. Sehingga apa? Sehingga nanti ada ukuran gitu loh. Ada ukuran, ada norma gitu, ada parameter bahwa dalam konteks kita berpolitik harus seperti ini gitu. Ini kan kita tidak, ini kita bebas-bebas saja. Mau mohon maaf ya, terkait dengan etika pun ya diterabas, dengan moralitas pun ya diterabas. Sehingga kita tidak ada ukuran, parameter untuk kita bisa menjalankan mohon maaf ya proses berdemokrasi ini. Sehingga demokrasinya suka-suka. Nah dalam konteks misalkan tadi apa yang dikatakan, apa yang menjadi ucapan, apa yang tindakannya selaras, itu apa yang dikatakan Bung Karno. Nah saya melihat begini Mbak, saya sering mengatakan ketika ngisi seminar ya, ketika ke kampus-kampus gitu, kita menumbuhkan jiwa kenegarawanan. Mungkin orang terlalu rumit mempersepsikan seorang negarawan, tapi bagi saya hanya dua indikatornya kalau ingin menjadi negarawan. Pertama, kalau mereka atau kita semua mendahulukan kepentingan umum, artinya mendahulukan kepentingan publik, mendahulukan orang lain, maka sebenarnya kita punya sosok jiwa-jiwa kenegarawanan itu. Tapi yang kedua ini yang menarik, yang saya ingin katakan. Yang kedua, jika ucapan kita, tadi kita bicara soal ucapan dan tindakan, lalu gagasan kita, ide dan pikiran kita, dan tindakan kita, itu mencerminkan untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara, maka kita sebenarnya sudah memiliki tadi jiwa-jiwa kenegarawanan itu. Nah ini yang harus ditumbuhkan oleh para elit. Memberikan teladan bagi masyarakat, memberikan juga contoh bagi masyarakat demokrasi yang baik, demokrasi yang sehat itu seperti apa? Kita ini minus keteladanan dari elit sekarang. Nah misalkan perdebatan di parlemen juga, mohon maaf konsepsinya tidak ada konsepsi yang idealis, yang ideologis. Ini agak mohon maaf, agak berkurang. Dulu kita mengenai atau berdebat di Konstituante, kita baca gitu risalahnya, luar biasa. Tapi saya tidak menyalahkan, karena mungkin perkembangan zaman, ya karena mungkin situasi yang berbeda. Nah dalam konteks itu saya melihat kalau Indonesia ingin maju, ya kita tata bersama dari mulai elitnya hingga rakyatnya gitu, agar proses ke depan itu lebih baik dari hari ini begitu.